Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada modul ini, kita diperkenalkan dengan sekolah sebagai ekosistem yang di dalamnya terjadi interaksi dan saling mempengaruhi dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran, baik itu faktor biotik maupun faktor abiotik. Faktor abiotik terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, pengawas, orang tua, dan masyarakat sekitar. Sedangkan faktor abiotik terdiri dari keuangan, juga sarana dan prasarana. Kemudian ada deficit based thinking, yaitu sebuah pendekatan yang berbasis kekurangan dan terfokus kepada apa yang mengganggu, apa yang masih kurang, dan apa yang masih belum berjalan, sehingga terkadang membuat kita buta terhadap potensi atau peluang yang ada. Kemudian, kita diarahkan untuk memiliki asset-based thinking atau sebuah pendekatan yang berbasis kekuatan, sebuah cara praktis untuk menemukanali hal positif yang ada pada komunitas kita. Aset-aset yang ada pada sebuah komunitas yang pertama adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan, yang kelima, modal finansial atau keuangan, modal keenam, politik, dan yang terakhir, agama dan budaya. Jika seorang pemimpin pembelajaran mampu mengelola 7 aset tersebut dengan tepat, maka akan berpengaruh positif terhadap proses pembelajaran pada murid. Proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas karena seorang pemimpin pembelajaran memahami bagaimana mengembangkan aset yang dimilikinya. Contohnya, ketika seorang guru memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menciptakan suasana kelas yang ramah anak, membuat kesepakatan kelas sebagai penanaman budaya positif, memberikan pembelajaran berdiferensiasi, serta memahami sosial emosional murid. Menurut pendapat saya, dari mulai modul 1 sampai modul 9 ini tidak pernah putus koneksinya. Yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menuntun segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai kebahagiaan mereka. Itu juga tertanam pada nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, menanamkan nilai positif pada anak, kemudian memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid, untuk pembelajaran berdiferensiasi dan juga memahami karakter anak melalui pembelajaran sosial emosional, sesi coaching, dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kesemua modul sebelumnya merupakan acuan, rujukan, dan bekal untuk seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Rancangan tindakan untuk aksi nyata, latar belakang, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara membuat suasana kelas yang ramah anak. Tujuan, murid belajar dengan nyaman dan bahagia, komunitasnya sudah sesuai dengan kodrat mereka. Tolak ukur yang pertama, murid rajin ke sekolah. 2. Hasil belajar meningkat. 3. Belajar dengan bahagia, murid betah di kelas. Dengan prakarsa perubahan, menciptakan suasana kelas yang berpihak pada murid, saya melakukan inquiry apresiatif model Bagja.
Apa yang kita miliki untuk membuat kelas menjadi lebih menyenangkan? Apa manfaat jika kelas kita terlihat nyaman dan menyenangkan? Bagaimana perasaan kita jika kelasnya lebih nyaman dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Bagian kelas apa saja yang akan diubah? Dengan apa kita akan mengubahnya? Kapan dan siapa yang akan terlibat dalam perubahan dan bagaimana nanti kita merawatnya? Dukungan yang dibutuhkan tentu saja sarana dan prasarana, serta kerjasama antara guru dan murid. Kegiatan ini sudah juga dikomunikasikan beserta dengan kepala sekolah. Nah, itu dia koneksi antar materi dari saya untuk modul pemimpin pengelolaan sumber daya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.